Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih terjadi dan dalam penanganan intensif dari tim gabungan. Kebakaran disebut terus meluas hingga mencapai 900 hektar. Lalu bagaimana kondisi terkini terkait dengan pemadaman di sana dan apa sebenarnya penyebab utama dari kebakaran ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, yakni Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahya. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Rudi sudah berkenan bergabung. Langsung saja kalau begitu, jadi benarkah kemudian informasi kami dapatkan hampir 900 hektar Pak yang sudah terdampak dari kebakaran ini? Ya, memang benar sampai saat ini dari catatan ataupun data kami sore tadi, kita ketahui sekitar 920 hektar area yang terdampak akibat kebakaran yang terjadi dari Senin tanggal 3 Agustus yang lalu. Oke, jadi akan lebih besar lagi atau sebetulnya kalau dalam hitungan hari tadi Pak Menko mengatakan sudah 10 hari begitu, apakah ini masih bisa membesar lagi Pak dengan kemudian kondisi cuaca yang masuk kemarau saat ini? Kalau melihat tren data yang kita miliki, sebenarnya di hari ini kita sudah melihat bagaimana kebakaran ini sudah mulai terkendali. Karena kalau kemarin data kita menunjukkan angka 890, hari ini ke 920 sehingga ada penambahan sekitar 30 hektar ya. Ini cukup kecil ya dibanding penambahan yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dari berbagai pihak dan dari Satgas Penanggulangan Kebakaran ini, kebakaran sudah mulai terkendali. Oke, baik. Kalau begitu artinya kalau Anda sebutkan sudah mulai terkendali, yang menjadi prioritas adalah mencoba memadamkan seluruh titik api atau kemudian mencoba melokalisir agar tidak meluas pada lokasi lain begitu, Pak Rudi? Ya, sebenarnya kita fokusnya kepada titik-titik api yang ada gitu kan, sehingga kalau memang itu memungkinkan kita kendalikan di beberapa titik sudah berhasil kita kendalikan sehingga dia tidak akan meluas ke area-area lain. Itu yang senantiasa kita lakukan dalam upaya penanggulangan kebakaran ini. Oke, Pak Rudi, tadi kalau mengacu pada statement dari Kepala BNPB ada 3 faktor utama kenapa ini kemudian sulit untuk dipadamkan. Satu adalah soal topografi yang sulit, sumber air, dan kemudian kondisi cuaca. Saya ingin Anda lebih bisa menggambarkan bagaimana kondisi lapangan soal sumber air dan apa metode yang akhirnya digunakan oleh teman-teman tim gabungan di sana begitu Pak? Ya, memang untuk melakukan pemadaman tentunya air ini menjadi hal yang utama, di mana memang sumber air dari kaldera Bromo ini kalau dari yang tersedia itu cukup lumayan untuk membutuhkan waktu diangkut mobil tangki pemadam kebakaran. Kemudian juga yang dilakukan dengan waterbombing, kalau itu sebenarnya dengan helikopter yang ada memang tidak begitu jauh karena hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit ke Ranupane maupun ke Ranu Regulo. Nah, itu yang kita lakukan, termasuk karena ada kebakaran ini yang kemudian ada di titik yang di Kabupaten Pasuruan, sumber airnya juga lebih dekat sehingga memudahkan tangki-tangki pemadam kebakaran itu untuk mendapatkan suplai air untuk melakukan pemadaman. Oke, mana yang lebih efektif Pak dilakukan dalam 10 hari terakhir? Apakah melalui pemadam kebakaran, mobil tangki tadi, atau kemudian waterbombing dari udara Pak? Memang itu kombinasi keduanya itu cukup efektif. Karena waterbombing kita lakukan di puncak-puncak bukit yang kalau kita lihat di latar belakang yang ada di saya ini, terjadi di puncak-puncak bukit itu tidak memungkinkan dilakukan dengan darat. Tapi ketika dia sudah menyentuh di areal dasar, itu memang lebih efektif dilakukan dengan metode pemadaman darat. Sehingga tidak bisa kita lakukan mana yang lebih efektif, tetapi memang kombinasi keduanya itu efektif untuk melakukan pemadaman. Oke, berarti artinya di hari belasan ini akan menggunakan 2 metode itu ya, bukan kemudian memasifkan salah satu tergantung topografinya tadi ya, Pak Rudi? Ya, kedua-duanya tetap kita lakukan. Oke, Pak Rudi, ini menarik. Saya juga mengutip apa yang disebutkan oleh Menko Polkam, disebut bahwa ada unsur kelalaian manusia. Benarkah demikian, Pak?
sampai saat ini kita belum bisa mengetahui secara pasti. Memang ada tim yang khusus akan mendalami hal itu, sehingga kita belum bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Oke, atau kalau misalkan kita berkaca pada waktu-waktu sebelumnya, apa kemudian sangat memungkinkan terjadi dengan kebakaran hingga 920 hektar ini, Pak Rudi? Bagaimana maksudnya, Pak? Saya belum begitu Oh ya, mengerti jadi maksud saya pertanyaannya. begini, Anda sebagai yang di sana, apa yang kemudian terbayangkan oleh Anda dan tim di sana yang mungkin membuat kebakaran hingga meluas segitu besarnya di sana? Ya, Apakah memang hanya soal cuaca maksud saya, atau kemudian ada indikasi campur tangan manusia di situ, Pak Rudi, maksud saya? yang pertama memang tentunya ada awal mula api, karena ini Hmm, pemicunya ya. ya. Tapi memang ini menjadi kemudian sangat membesar karena memang tadi cuaca yang memang saat ini benar-benar kering di Bromo. Kalau kita ketahui, ini juga menjadi dampak dari musim kemarau panjang yang ada, sehingga material ataupun bahan bakarnya itu tersedia. Ketika ada api, bahan bakar ada, itu kombinasi yang kemudian membuat eskalasinya kemudian membesar. Seperti itu. Oke, baik. Pak Rudi terakhir kalau begitu. Jadi ini seberapa berdampak pada wisata begitu Pak? Dan benarkah penutupan total masih dilakukan hingga saat ini? Untuk kawasan Taman Nasional, khususnya yang di kawasan Bromo, memang sejak Sabtu kita melakukan penutupan secara total. Sebelumnya ketika terjadi di awal kebakaran, kita hanya menutup satu pintu karena memang kejadian kebakaran terjadi di yang terdampak di melalui satu pintu Kabupaten Malang. Kemudian ketika membesar, hingga saat ini kita tutup total 3 pintu yang ada. Oke, baik. Tentu doa kami bersama segera bisa dipadamkan dan kembali normal kondisi di sana. Terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda, Pak Rudianta Cahya, Kepala Balai Besar TNBTS telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu, Pak Rudi. Selamat malam, terima kasih.